Yongki nyengir sendiri. Dia berangkat kerja sampai tidak bisa berhenti tersenyum. Membayangkan wajah istrinya yang baru dicium dan dicumbu lehernya saja sudah kalang kabut. Seluruh tubuh Indria sensitif sekali. Baru disentuh dia sudah bereaksi dan bikin aku greget. Aku tidak sabar menunggu saat di mana aku benar-benar menunaikan malam pertama yang tertunda ini. Batin Yongki. Di kantor seperti biasa, ada Miftah yang pastinya sangat kepo dengan hasil pengejaran istri. Hei, bro, kau sombong sekali, aku hubungi tidak kamu respon. Maki Miftah kesal. Yaelah, lagian tahu aku lagi honeymoon kamu ganggu sih. Mana sempat aku pegang ponsel lah. Ejek Yongki memamerkan kemesraannya. Wih, jadi kalian sudah. Tentu saja sudah. Jadi musnahkan harapanmu untuk merebut istriku. Sergah Yongki. Yah, pipis sudah. Padahal aku tiada henti mendoakan kamu dan Indria cerai. Gumam Miftah. Teman bangsat kamu, umpat Yongki. Bercanda, kalau gitu setidaknya suruh Indria mengenalkan aku dengan temannya dong. Bujuk Miftah. Tidak akan ada yang mau dengan lelaki brengsek sepertimu. Sergah Yongki. Seperti kamu tidak saja. Malah lebih parah kamu dibanding aku. Umpat Miftah. Tapi sekarang aku sudah taubat. Aku adalah lelaki muslim yang alim dan tidak neko-neko. Balas Yongki percaya diri. Hoaks, itu hanya akal-akalan kamu saja untuk mengambil simpati Indria. Lihat saja beberapa saat nanti kamu akan kembali ke jati dirimu yang terkutuk itu. Ungkap Miftah. Selama ini kukira kamu teman yang baik. Tidak aku sangka, decak Yongki. Apakah kamu sudah merasa jadi teman aku yang baik juga? Datang kalau lagi butuh dan setelah itu abis manis sepah dibuang. Sindir Miftah. Yongki langsung merangkul Miftah dan mengajak ke kafe terdekat. Sudahlah jangan bawel. Kamu pagi-pagi kemari ada apa? Seperti orang kurang kerjaan saja. Tanya Yongki mulai serius. Nadia pulang. Ucap Miftah. Terus kenapa? Tanya Yongki santai. Terus kenapa? Kamu dan dia kan belum putus. Sergah Miftah. Tapi kemarin aku sudah bilang kalau aku punya istri. Aku rasa dengan kepribadian dia yang menjaga harga diri terlalu tinggi pasti sudah paham maksud aku. Jawab Yongki. Ya kalian ini sangat serasi. Sama-sama jaim dan sok, timpal Miftah. Tapi aku kan lelaki. Jika aku terlalu lembek, tidak akan jangan. Balas Yongki tidak mau kalah. Terserahlah. Yang penting aku sarankan kamu segera selesaikan urusan kamu dengan Nadia secara jelas. Agar Indria tidak salah paham dan kecewa. Bujuk Miftah. Kamu peduli sekali pada istriku. Apa kamu sungguhan masih mengharapkan dia? Pekik Yongki curiga. Aku berkata seperti ini demi dirimu. On. Umpat Miftah sambil menjewer kuping Yongki. Ah sakit, lepaskan tahu. Malu-maluin saja. Sergah Yongki. Lagian kalau nanti kamu ada masalah siapa yang susah? Hah, dari dulu setiap kamu dalam kesulitan pada akhirnya akan berimbas padaku. Kamu lupa bagaimana cara aku membereskan masalah kamu. Pekik Miftah kesal. Kamu memang yang terbaik. Ucap Yongki tersenyum nyengir sambil membalas mencubit pipi Miftah. Ah basilu, gumam Miftah risih. Bagaimana kabar anak-anak? Tanya Yongki. Tidak gimana-gimana. Jawab Miftah santai. Apa mereka mengejek aku? Tanya Yongki penasaran. Kalau iya kenapa? Kamu mau menceraikan Indria? Tantang Miftah. Tidak akan. Enak saja. Sudah payah aku bisa mendapat istri yang begitu sempurna. Sergah Yongki. Makanya. Jadi orang harus punya pendirian. Sindir Miftah dengan tatapan sinis. Yongki hanya meringis aja. Dia tahu jika dibalik sikap menyebalkan Miftah akan selalu menjadi orang pertama yang peduli dibanding teman-teman yang lain. Mif, menurut kamu aku memberi hadiah apa ya untuk Indria? Aku sungguh bingung sekali. Rasanya beda saja memberi dengan mantan-mantan aku yang sebelumnya. Kamu suaminya. Kenapa malah bertanya padaku? Aku hanya merasa bingung saja. Baru kali ini aku benar-benar merasa gugup dan sampai tidak bisa berpikir jika menghadapi Indria. Mungkin ini yang namanya cinta. Jawab Yongki. Aha, memang sungguh lucu sekali kalau cowok playboy sudah membicarakan tentang cinta. Ejek Miftah. Aku serius. Baru kali ini hatiku bertekuk lutut terhadap wanita. Kamu ingatkan dulu aku pernah bucin pada Nadia. Tapi tidak sampai separah ini. Terserah kamu mau ngomong apa.
Tapi aku sungguh sedang malas denganmu. Oh iya, besok malam ada acara ulang tahun Bastian. Kamu mau datang tidak? Di mana? Tanya Yongki. Di mana lagi memang? Bastian sukanya pesta di klub malam. Terus kamu mau ajak istrimu tidak? Mengenalkan dia dengan teman-teman yang lain. Kamu gila ya? Mana mau Indria gadis yang sangat taat pada agama masuk ke tempat seperti itu? Ujar Yongki. Makanya. Tapi kalau kamu tidak datang juga akan membuat banyak orang kecewa. Tapi terserah padamulah. Aku benar-benar sedang malas denganmu. Jawab Miftah menghabiskan kopinya yang hampir dingin dalam sekali tegukan kemudian melambai pergi. Yongki menjadi sangat pusing. Jika dia tidak datang pasti akan mengecewakan Bastian. Ajak Indria juga tidak mungkin. Tapi jika pergi sendiri pasti akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Sudahlah. Lebih baik nanti aku bicarakan saja pada Indria bagaimana baiknya. Batin Yongki. Saat ingin pulang, Yongki melihat toko perhiasan di mana dia dulu pernah menjatuhkan harga diri sang istri. Sungguh malu sekali aku jika mengingat hal itu. Sebaiknya aku ingin membuat kenangan baru agar yang lama dan tragis itu bisa terlupakan. Gumam Yongki. Yongki sangat ingat jelas. Ketika menikah dia sama sekali tidak membelikan cincin. Semua acara yang mengatur adalah Umi dan abahnya termasuk cincin nikah. Yongki merasa jika pilihan kedua orang tuanya sangat kuno. Dia pun memilih cincin couple yang modern dan elegan sesuai selera Indria. Tetapi sesaat kemudian Yongki kaget sebab ada Nadia, kekasih yang belum diputuskan. Secara resmi, Yongki, bagaimana kabar kamu? Tanya Nadia. Baik, kamu sendiri bagaimana? Aku juga baik. Kamu sedang mencari apa di tokoku? Oh, jadi ini tokomu. Sejak kapan? Sejak 2 hari yang lalu. Saat launching peresmian kamu tidak ada. Jawab Nadia. Oh, itu aku sedang honeymoon dengan istriku. Jawab Yongki refleks. Istri, pekik Nadia. Iya. Bukannya saat kamu DM sudah aku beritahu ya. Istri kamu siapa? Bukannya kamu baru saja putus dengan Sinta? Istriku. Ini. Jawab Yongki menunjukkan foto profilnya. Nadia tersentak. Sebab selama ini sangat tahu selera Yongki. Yong, aku tidak mengira kamu bisa menikah secepat ini. Padahal dari kabar kamu masih suka bermain dengan perempuan. Gumam Nadia seolah tak percaya. Waktu bisa mengubah keadaan Nadia. Seperti kita yang dulu sangat dekat sebagai kekasih dan kini kita hanya sebatas teman. Balas Yongki serius. Jadi kita hanya teman ya sekarang? Tanya Nadia sambil merenung. Sejak kamu pergi, kita sudah tidak saling berkomunikasi. Jadi aku tidak punya keberanian masih menyatakan sebagai kekasihmu. Ujar Yongki. Yah, aku hanya bisa mendoakan semoga kamu dan istrimu hidup bahagia. Jawab Nadia setengah tertawa. Dan aku doakan. Semoga kamu juga segera bertemu dengan jodoh kamu. Balas Yongki. Jika mengingat masa lalu memang pedih. Nadia adalah satu-satunya pacar yang dicintai sungguhan. Terkadang menatap bola mata gadis tersebut membuat Yongki hampir sama terkenang akan indahnya masa lalu. Astagfirullah. Aku sudah punya istri. Batin Yongki. Nadia. Aku mau mencari hadiah untuk istriku dulu ya. Pamit Yongki. Oh. Kamu mau mencari apa untuk istrimu? Sini biar aku bantu carikan. Kebetulan aku mendesain beberapa set perhiasan. Sela Nadia mencoba tersenyum. Iya. Jawab Yongki tidak enak menolak. Desain perhiasan Nadia memang bagus dan keren. Seperti karakternya yang simpel tapi menarik. Yongki dulu pernah punya impian menikah dengan Nadia. Tetapi semua sirna secara perlahan apalagi setelah dia bertemu dengan Indria. Nak, sejak kapan kamu tertarik dengan desain perhiasan? Tanya Yongki penasaran. Sudah lama. Awalnya hanya iseng tapi lama-kelamaan aku jadi ketagihan. Bisnis di bidang ini juga lumayan. Jawab Nadia. Kemudian Yongki menemukan sepasang cincin yang sangat bagus. Aku beli yang ini saja. Coba aku cek ukurannya dulu, aku takut jika sampai tidak muat. Atau malah kekecilan. Gumam Yongki. Oke. Atau mau gelang sekalian. Ini benar-benar mode terbaru dan belum aku luncurkan. Tawar Nadia. Coba aku lihat dulu. Jawab Yongki. Saat Yongki dan Nadia berbicara soal perhiasan. Dari kejauhan ada Firman yang terus memperhatikan mereka.